Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa lagi dengan kami di channel Mobile Teknologi. Nah, kita akan melanjutkan playlist tutorial Connector 4 membuat sebuah company profile. Pada video sebelumnya, yaitu video ke-21, kita telah berhasil membuat menu untuk mengelola tim kita ya teman-teman. Kita telah berhasil mengelola 4 data profile tim yang bertugas atau yang mempunyai posisi jabatan di sebuah perusahaan. Pada video ini, video ke-22, kita akan melakukan perubahan pada halaman dashboard admin ya teman-teman. Nah, bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe, aktifkan loncengnya, dan silakan di share jika dirasa bermanfaat ya. Nah, ini halaman front end kita atau halaman pengunjung. Nah, di sini. Kemudian ini halaman login. Coba kita login terlebih dahulu ya. Silakan teman-teman login menggunakan password dan email masing-masing. Sini. Nah, kita pada video kali ini akan merubah halaman dashboardnya ya. Oke. Silakan buka teks editornya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Saya besarkan. Silakan buka app, folder app, kemudian views, dan folder admin. Coba kita beralih ke layout terlebih dahulu. Kita hilangkan dulu source ini. Coba. Ini saya tutup terminalnya. Ini di template mungkin. Nah, ini judul dulu ya teman-teman. Judul ini jangan start bootstrap. Coba kita ganti menjadi admin panel. Oke, admin panel. Kemudian ini beralih ke dashboard misal. URL-nya itu dashboard. Oke. Nah, ini ada untuk source ya. Coba ini dihapus saja formnya. Ini dihapus. Coba kita refresh. Nah, ini hilang ya teman-teman. Cuman logo user atau icon usernya beralih ke sebelah kiri ya. Coba kita rapikan. Nah, untuk mengalihkan icon ke sebelah kanan kembali, coba kita ganti ini MSMD ini kita ganti. Kita hapus dulu coba. Jadi MS Auto menjadi ML misal. Coba kita refresh. Oke, masih belum. Kita kembalikan menjadi MS. Nah, oke, berhasil ya teman-teman. Jadi ini pakai MS ya, MS Auto. Oke. Ini untuk yang lainnya nanti saja. Coba kita beralih ke halaman dashboard. Itu ada di folder dashboard, kemudian index.php. Nah, di sini halaman dashboard ya. Coba itu kita scroll. Kita hilangkan chartnya ya teman-teman. Nah, di sini chartnya coba kita hapus. Ini bagian row chartnya dilipat saja, kemudian dihapus. Coba kita refresh. Oke, berhasil. Nah, kemudian data tabelnya kita hilangkan sebagian isinya ya. Ini terlalu banyak soalnya. Misal yang ada di data tabelnya nanti itu daftar produk yang terbaru, tapi misal ini nama, atau kita hilangkan saja dulu ya. Kita hilangkan dulu tabel footernya, kemudian tabel body kita lipat, kita hapus semuanya. Oke, kemudian kita buat lagi table body. Nah, seperti ini. Lalu kita intip di indeks produk. Kita lihat tabelnya. Nah, ini tabelnya ya teman-teman. Kita kopas saja bagian heading, tabel headingnya. Kita kopas, kita pastekan di sini. Oke. Ini data table misal produk terbaru misal. Oke, coba refresh. Nah, sepertinya teman-teman. Oke. Atau karena hanya 3
data, nanti yang lain kita hapus saja ya. Kita tidak perlu pakai data table. Kita hapus saja ini. Kita berikan kelas table stripped dan table border. Oke, coba kita refresh. Oke, seperti ini ya. Lanjut, kita beralih ke controllernya. Beralih ke controller, admin, kemudian dashboard controller. Nah, di sini coba kita tampilkan data produk terlebih dahulu ya. Ini koma. Ini misal data produk. Key-nya data produk. Ini $this produk model. Kemudian limitnya 3 ya. Limitnya 3, kemudian sini coba kita berikan find. Oke, coba seperti ini. Atau kita coba seperti ini ya, teman-teman. Kemudian kita buka lagi indeks. Nah, di indeks baru kita lakukan perulangan. Coba ini kita buka dulu PHP. Ini untuk nomornya. Ini PHP for each data produk. Kemudian produk misal. Di sini coba kita berikan table kemudian table data. Table data kita keluarkan dulu nomornya. Oke, coba seperti ini. Nah, kita refresh. Nah, itu ada 2 produk ya, teman-teman. Coba kita lihat daftar produk. Apakah betul hanya ada 2? Nah, itu ada 2 ya. Oke, benar. Coba kembali ke dashboard. Baru kita tampilkan. Atau kita kopas saja ya, teman-teman, karena mirip. Di produk itu ada di index.php. Nah, kita kopas saja. Ini kita kopas. Kita pastekan di bawahnya. Produk, nama produk. Kita berikan tombol detail saja ya. Kita berikan tombol detail saja. Oke, coba di refresh. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Oke, mantap. Atau sekalian kita tampilkan gambarnya ya. Nah, ini gambarnya kita tampilkan di dashboard. Coba itu sebelum tanggal input, setelah kategori itu ada gambar. Oke, gambar. Dan di sini kita berikan TD. Maka tag image source. Ini this URL. Itu kalau tidak salah, coba kita lihat di detail ya, saya lupa. Nah, ini ya, teman-teman, kopas saja ya. Nah, itu ada di aset admin image. Ini kita kopas saja, paste data produk. Nah, ini diganti, variabel data produk diganti menjadi produk saja. Oke, coba kita refresh. Apakah terlalu besar? Nah, terlalu besar ya, teman-teman. Oke, coba ini TD ya. TD ini kita berikan width. Kita berikan width, misal itu 10% saja. Coba refresh. Oke, terlalu kecil sepertinya. Coba itu misal 15%. Kita berikan 15%. Oke, seperti itu. Kemudian untuk tombol editnya, detailnya maksud saya, itu kecil saja ya. Kita kecilkan saja 10%, coba. Nah, ini sedikit merapat. Gambarnya juga kita tengahkan. Ini menjadi kelas text center. Tombolnya juga text center ya. Oke. Nah, oke, ketika diklik detail, dia mengarah ke detail produk ya. Kalau diklik kembali dia ke daftar produk. Nah, seperti ini. Oke, dashboard. Sini sudah berhasil. Coba untuk card ini ya, teman-teman. Ini primary card, warning card.
kita tampilkan jumlah data produk misal dengan kategori ekonomi seperti itu, 1, 2. Kemudian di card selanjutnya jumlah produk dengan kategori teknologi seperti itu. Oke, coba ini kategori produk kita tambahkan lagi, misal produknya web SEO, misal web SEO, misal web security, kemudian itu web server, klik tambah. Nah, untuk ekonomi sepertinya kita hapus saja ya. Oke, untuk ekonomi tadi sudah kita hapus karena produk kita fokus kepada IT ya teman-teman. Simulasinya ini sebuah profile, komponen profile perusahaan IT ya. Oke, coba ini primary card kita ganti dulu. Primary card, nah ini primary card misal produk teknologi. Ini view detail ini kita alihkan saja semuanya ya teman-teman ke daftar produk misal. Ini pagar kita ganti, kita alihkan ke base URL. Coba kita lihat dulu routes-nya. Oke, daftar produk ya. Sini daftar script produk. Oke, produk teknologi. Oke, produk teknologi kita berikan juga di sini, kita buka. Misal ini produk teknologi. Nah, ini kita buat ya teman-teman. Oke, kita buat dulu. Beralih ke dashboard controller lagi. Di bawah data produk. Oh, atau di atasnya saja ya. Di atasnya saja. Ini misal produk teknologi. Itu kita $this. Kita panggil lagi produk model. Kemudian count all result. Oke, kita berikan koma. Sebelumnya kita berikan where dulu ya. Where itu coba kita ambil, kita buka PHP My Admin-nya dulu. Host PHP My Admin. Nah, di sini kita pilih database compro. Database company profile kita beralih ke tabel produk. Itu kolomnya kategori Slack, nama produk, deskripsi, ID produk. Itu ada kategori Slack ya teman-teman. Oke, kita ambil saja berdasarkan kategori Slack ya. Oke, di sini. Oke, jadi di sini where kategori Slack dengan produknya itu teknologi ya. Kita lihat di sini teknologi. Oke. Sini kita hitung seluruh jumlahnya yang ada di tabel produk teknologi dengan Slack teknologi. Oke, coba kita refresh. Oke, sepertinya ada error. Coba ini kita berikan as results. Refresh. Nah, berhasil ya teman-teman. Kurang S ternyata. Ini lihat ada satu ya, ada satu data dengan kategori teknologi ya. Coba kita lihat. Salah. Di daftar produk. Nah, di sini teknologi ya. Coba ekonomi kita ganti. Misal itu web pentester misal. Web pentester, kategori produknya web security. Oke, klik ubah. Oke, mantap. Nah, ini web security teknologinya. Nah, ini web security kategorinya. Coba kita tambahkan juga. Ini kita kopas saja produk web security misal. Ini kategorinya web
security. Oke, itu kembali ke index.php di dashboard. Ini sama saja ya teman-teman, kita kopas saja. Kita pastikan di sini. Ini produk web security misal. Produk web security. Ini linknya kita kopas saja karena sama saja ya. Oke. Nah, coba refresh. Nah, itu ada web security, ada satu ya teman-teman. Oke, yang lainnya juga seperti itu. Cuman kita lihat dulu kategorinya. Kategori produk, kita ambil kategori web SEO dan web server. Oke, coba itu beralih lagi ke controller, kita tambahkan 2 lagi ya. Ini web SEO. Oke, kemudian ini web server. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, mungkin bisa saya rapikan biar lebih jelas saja. Nah, oke, mantap ya. Coba beralih ke indeks lagi. Nah, di sini kita bisa kopas lagi ya. Kita kopas lagi. Kita paste web security ini menjadi web SEO. SEO-nya besar. Dan ini kita pastekan daftar produk, kita pastekan lagi saja di sini sekalian ya. Oke, yang ini kita juga kopas. Ini web server. Kita buat dulu ini web server. Oke, coba kita lihat hasilnya. Refresh. 0 ya. Nah, ini benar 0 karena datanya kosong. Coba misal produk teknologi kita ganti. Nah, source code hotel kita ubah. Yaitu kategori produknya menjadi web SEO misal. Nah, harusnya yang teknologi kosong ya. Nah, ini kosong ya teman-teman. Produk SEO pertama menjadi 1. Oke, mantap. Mungkin terakhir kita ganti dulu. Nah, ini jika teman-teman perhatikan di pojok kiri bawah ada logged in as star bootstrap ya. Seharusnya ini login sebagai Moba Teknologi atau seperti itu ya. Kita ambil username-nya ya. Coba kita beralih ke tabel users. Nah, di sini ada username ya. Username-nya Moba Teknologi atau admin company. Coba kita ambil dulu berdasarkan username. Kita beralih ke template. Itu ada di bawah. Oke, ternyata bukan di template ya, mungkin di navbar. Coba scroll ke bawah. Nah, ini ada di navbar.php ternyata. Login ini kita ganti jadi masuk sebagai star bootstrap. Kita hapus. Kita echo user. Kemudian kita panggil username. Oke, seperti ini saja. Coba kita refresh. Nah, ini masuk ya teman-teman. Moba Teknologi. Jika teman-teman bingung, ini function user dapat dari mana? Ini bawaan dari Midot ya teman-teman. Ini bawaan dari Midot. Untuk menggunakannya teman-teman gunakan secara global. Mungkin teman-teman bisa berikan sini koma out seperti itu untuk helpernya. Oke, jadi bukan hanya bisa digunakan untuk di layout saja, tapi bisa digunakan di seluruh halaman. Coba kita beralih ke halaman daftar produk. Apakah ada error? Nah, tidak ada error ya. Jadi sessionnya untuk username sudah masuk. Nanti ini dinamis sesuai akun yang teman-teman pakai untuk login ke dashboard. Oke, mungkin untuk kali ini cukup sampai di sini saja dulu ya teman-teman. Video selanjutnya mungkin kita akan bermain di bagian front end ya. Nah, di sini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.